Hari-hari berlalu sejak gempa magnitudo 7,7 Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali melihat langsung Di kondisi tengah wilayah duka akibat terdampak. gempa yang melanda Nusa Tenggara Timur, ada kisah haru dari Air matamu berlinang, emas intanmu terkenang. Bayangkan, rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal berubah menjadi reruntuhan. Bukan hanya bangunan yang hilang, tetapi juga keluarga, pekerjaan, dan juga rasa aman. Salah satu kejadian belakangan ini terjadi di Nusa Tenggara Timur pada tanggal 15 Agustus 2026 telah terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang melanda berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi ini menyebabkan beberapa kerusakan fasilitas dan juga rumah, serta menyebabkan korban jiwa dan juga terganggunya beberapa aktivitas untuk masyarakat di sekitar. Peristiwa ini tidak hanya menjadi persoalan bencana alam, tapi juga menjadi ujian bagi bangsa Indonesia dalam menerapkan sila-sila Pancasila, terutama bagaimana kemanusiaan, persatuan, dan juga keadilan sosial diwujudkan melalui proses penanganan bencana alam. Melalui video ini, kami akan membahas gempa Nusa Tenggara Timur berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta menawarkan gagasan sederhana yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana. Besarnya jumlah korban dan dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya berkaitan dengan pengiriman bantuan. Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana bantuan dapat diberikan secara cepat, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penanganan gempa terdapat banyak pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BNPB, BPBD, TNI Polri, tenaga kesehatan, relawan, organisasi kemanusiaan hingga masyarakat. Setiap pihak memiliki peran yang berbeda. Pemerintah bertanggung jawab sebagai koordinasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, sementara relawan dan masyarakat dapat berperan melalui bantuan gotong royong dan dukungan terhadap korban. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kerjasama. Tidak ada satu pihak yang dapat menangani seluruh dampak bencana sendirian. Nilai pertama yang kami soroti adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam situasi bencana, setiap korban harus mendapatkan pertolongan dan perlindungan tanpa membedakan latar belakang, status sosial, maupun tempat tinggal. Nilai kemanusiaan juga berarti memberikan perlakuan khusus kepada kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga penyandang disabilitas. Menurut kami, penanganan bencana bukan hanya dilihat dari jumlah bantuan yang dikirim, tetapi juga dari bagaimana korban diperlakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai ini terlihat dari kepedulian dan solidaritas masyarakat dalam membantu korban bencana. Ketika masyarakat dari berbagai daerah memberikan bantuan kepada korban gempa di NTT, hal tersebut menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami suatu daerah merupakan kepedulian seluruh bangsa. Perbedaan daerah, suku, ras, agama, dan latar belakang seharusnya tidak menjadi penghalang untuk saling membantu. Lalu gotong royong, masyarakat dapat menunjukkan bahwa persatuan Indonesia bukan hanya sebuah semboyan, tapi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Nilai berikutnya adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penanganan bencana, keadilan tidak selalu berarti setiap wilayah mendapatkan bantuan dalam jumlah yang sama. Keadilan berarti memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan. Wilayah dengan jumlah korban yang tinggi dan juga wilayah yang sulit dijangkau seharusnya menjadi perhatian yang khusus. Distribusi bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran agar tidak ada masyarakat yang terdampak yang terabaikan. Berdasarkan analisis kami, penanganan bencana harus mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Bantuan yang banyak belum tentu efektif apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap sesama. Kelompok kami, salah satu hal yang diperkuat adalah kepedulian masyarakat yang diwujudkan melalui bantuan yang sesuai kebutuhan dan disalurkan secara tepat. Gagasan yang kami tawarkan adalah peduli bencana, yaitu program kepedulian dan penggalangan bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat terdampak. Langkah pertama adalah mencari informasi mengenai kebutuhan
korban melalui sumber resmi atau lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana. Setelah mengetahui kebutuhan korban, masyarakat dapat mengumpulkan bantuan-bantuan yang benar-benar diperlukan, seperti makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian, perlengkapan bayi, atau kebutuhan lainnya. Dengan demikian, bantuan tidak diberikan secara sembarangan, tapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama mahasiswa, organisasi masyarakat, Karang Taruna sekolah maupun komunitas. Setiap kelompok dapat berkontribusi sesuai kemampuan, baik melalui donasi, pengumpulan barang, maupun penyebaran informasi. Dalam penyaluran bantuan, kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut merupakan bentuk penerapan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial karena setiap korban memiliki kebutuhan yang berbeda. Selain itu, informasi bantuan yang terkumpul dan disalurkan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui bahwa bantuan benar-benar digunakan untuk membantu para korban. Bencana alam memang tidak dapat kita hentikan. Namun dampaknya dapat kita kurangi melalui kepedulian dan penanganan yang tepat. Nilai kemanusiaan mengajarkan kita untuk membantu antar sesama. Persatuan mengajarkan kita untuk saling menguatkan, dan keadilan sosial mengajarkan kita untuk memastikan bahwa tidak ada korban yang terabaikan. Karena ketika satu daerah mengalami bencana, Seluruh Indonesia harus hadir. Seluruh Indonesia harus hadir. Seluruh Indonesia harus hadir. seluruh Indonesia harus hadir.